Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Manja. Ini banyak hal dia. Lagi Manja. Iya. Apa kabar hari ini Manja? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana adik-adik Manja yang Manja ceritai kemarin? Ya, alhamdulillah baik-baik juga. Alhamdulillah baik-baik juga. Semua berat keluarga sehat walafiat ya. Oke Manja, tadi pagi udah berbuat baik apa aja ini? Tadi bantuin teman tiket, walaupun bukan minta doanya. Terus? Itu bantuan bersihkan rumah. Dari itu semoga dipiji juga menguruskan desa sebentar. Oke, berarti udah banyak perbuatan baik yang Manja lakukan hari ini. Alhamdulillah. Oke Manja, kita akan melakukan konseling sesi kedua ya, konseling individu sesi kedua. Yang Bapak udah jelasin sebelumnya apa itu konseling individu, kemudian tujuannya adalah apa untuk menjelaskan permasalahan yang Manja miliki. Ya, kemudian asas-asas juga sudah Bapak sebutkan kemarin. Nah, untuk kontrak waktu kita ya, seperti pertemuan di hari kemarin kan itu 40 menit. Ya, jadi hari ini gimana kalau pertemuannya sama dengan pertemuan sebelumnya 40 menit? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke ya Manja. Nah, di minggu lalu Manja udah ceritain ke Bapak ya permasalahan-permasalahan yang Manja alami. Ya, bisa jelaskan kembali secara singkat apa permasalahan yang Manja alami? Yang pertama yang itu pertengkaran Manja sama Bunda Manja. Ya, kemudian? Kayak gitu juga perbedaan sifat penyerah Manja. Iya. Kemudian pertengkaran sih kayak konflik antara Manja sama Bapak karena masa lalu. Iya. Terus? Kemudian karena perceraian juga. Oke, itu permasalahan pribadi di rumah. Kalau permasalahan di sekolah apa aja? Sering bolos, begitu Terus? jarang masuk sekolah, malas-malasan di sekolah, jarang ngerjain tugas. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya Manja. Sebetulnya apa sih yang Manja inginkan dari permasalahan-permasalahan ini? Ya, ingin kembali seperti dulu lagi. Begitu masalahnya kelar juga. Oke, ingin kembali seperti dulu lagi. Bisa jelasin ke Bapak nggak gimana maksudnya kembali seperti dulu lagi? Kembali seperti dulu maksudnya kayak Manja sama Bunda Manja berhubungan dengan baik, begitu juga dengan bapak, nenek, begitu yang lain juga, begitu kalau yang di sekolah kembali kayak dulu lagi. Manja yang rajin belajar, sering masuk, tidak pernah bolos, gitu seperti itu aja. Iya ya, berarti itu keinginan-keinginan Manja baik di rumah ataupun di sekolah. Yang Manja kalau di sekolah ingin semuanya kembali seperti dulu. Ya baik-baik saja, rajin belajar, ya kan? Ya tidak sering absen, tidak bolos, ya kan? Kemudian kalau di rumah permasalahan Manja dengan bunda atau dengan ayah itu ya segera diselesaikan. Nah, sekarang gini Manja, ya tadi Manja sudah mengungkapkan keinginan-keinginan Manja. Nah, kira-kira dengan keinginan-keinginan tersebut, apakah yang sudah Manja lakukan untuk mewujudkan? Yang pertama berusaha memperbaiki diri, Pak. Iya, terus? Itu berusaha juga untuk menerima keadaan yang sudah terjadi. Begitu berdoa selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua permasalahannya diselesaikan. Oke, ya itu tadi hal-hal yang Manja lakukan. Ya, coba sekarang Bapak tanya. Tadi berdoa nih kepada Allah agar permasalahannya selesai. Apakah hal tersebut sudah Manja lakukan? Sudah. Sudah. Ya, kemudian berusaha memperbaiki hubungan dengan orang tua. Apakah ini sudah dilakukan belum? Belum sih, Pak. Belum. Ya, coba ceritakan kepada Bapak apa penyebab Manja belum melakukan hal ini. Yang pertama
pertama masih ada rasa kesal, hingga gitu juga terutama sama bapak gitu Kak. Iya. Terus? Bapak itu punya seperti yang saya ceritakan semalam. Iya. Kemudian kalau bunda, saya nggak hubungan. Jatuh deh tadi. Saya agak sedikit kesal juga karena bunda saya wanita saya dengan orang Ini nggak bisa golang. tidak tahu Golang sakit sekali berapa? ceritanya ketemu saya yang tidak berbohong kepada bunda. Oke. Nah, sekarang begini Manja. Ya, Manja sudah mengetahui dampak negatifnya. Kemudian juga tadi Manja sudah mengatakan keinginan-keinginan Manja, sudah mengatakan tindakan-tindakan apa yang belum dilakukan. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya begini Manja. Agar Manja keluar dari permasalahan ini, agar permasalahan ini dapat diselesaikan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba sekarang kita rumuskan ya dengan permasalahan yang bersifat pribadi dulu. Ya, yang di rumah. Ya, konflik dengan bunda. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar permasalahan ini selesai? Menurut saya Pak, menjelaskan semuanya tentang bunda, gitu juga meminta maaf terhadapnya jika saya mempunyai kesalahan. Itu saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan bunda saya. Oke, tadi Manja mengatakan bahwasanya menjelaskan. Kira-kira apa yang dijelaskan kepada bunda? Menjelaskan bahwasannya saya tidak berbohong dari SO yang ada di sekolah maupun itu Dramen buka dan saya akan menjelaskan jadwal-jadwal yang dikasih oleh bapak ibu guru saya mengenai ekskul. Oke Manja, coba sekarang ya Manja rangkailah kata-kata yang bisa Manja sampaikan kepada bunda. Kira-kira seperti apa? Coba bayangin bunda di depan Manja. Coba Manja ngomong sama bunda. Ya, anggap saja bunda ada di depan. Gimana? Untuk bunda, maaf kalau selama ini mungkin Manja punya salah sama bunda, tidak bisa menepati janji Manja terhadap bunda. Maaf belum bisa menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Dan juga terima kasih atas yang telah bunda berikan terhadap Manja. Walaupun Manja agak sedikit nakal sekarang, Manja tidak akan melupakan bunda. Bahkan sekalipun bunda marah terhadap Manja akan berdoa karena Manja tahu kemarahan bunda itu aja. Oke, ya itu yang akan Manja lakukan kepada bunda dengan permasalahan konflik dengan bunda. Sekarang permasalahan konflik dengan bapak. Ya, apa yang harus Manja lakukan agar permasalahan ini dapat diselesaikan? Sepertinya saya harus menerima semua keadaan, berusaha ikhlas, begitu juga berusaha memperbaiki komunikasi terhadap bapak, juga berusaha untuk bilang sama bapak agar menjadi orang yang lebih baik juga. Oke, ya coba kalau misalnya seperti tadi ada bapak di depan Manja, ya coba rangkai kata-katanya bagaimana mengucapkan permintaan maaf tersebut. Maaf kalau Manja selama ini tidak terlalu memperdulikan bapak atau jarang juga merespon yang berkomunikasi terhadap bapak. Maaf selama ini Manja jarang sekali ngasih kabar maaf juga pernah agak
sedikit membenci bapak karena perbuatan bapak yang dulu. Itu saja. Iya. Kira-kira kalau dilakukan nanti langsung siap nggak? Nah, oke, sekarang permasalahan dengan nenek tadi, kesalahpahaman dengan nenek dan kakek. Kira-kira kalau ada di depan nenek dan kakek saat ini, ya Manja, apa yang akan Manja lakukan? Teruntuk kakek sama nenek, mungkin ada sedikit perilaku manja yang membuat nenek sama kakek Manja rasa agak berbeda dengan Manja. Maaf juga udah ngerepotin nenek sama kakek karena nenek sama kakek kan udah tua, malah harus ngurusi Manja dan adik-adik, tidak bisa menikmati masa tua nenek sama kakek. Oke, ya. Nah, sekarang kan tadi Manja udah merumuskan kata-kata yang akan Manja ucapkan kepada bunda, kepada ayah atau bapak, pada kakek dan nenek. Sekarang bapak tanya kepada bunda dulu. Kapan ini akan dilakukan permintaan maafnya? Insya Allah sih Pak, secepatnya. Secepatnya itu kapan? Kita harus tahu jadwalnya. Ini kan saya belum megang HP. Iya. Karena HP saya disita sama nenek. Iya. Karena lagi ujian, jadi mungkin nanti saya pulang ke rumah, saya minta HP itu sebentar untuk berkomunikasi terhadap bunda. Lalu insya Allah siang ini juga saya minta maaf sama bunda. Oke, berarti siang ini nanti Manja akan telepon bunda dan meminta maaf kepada bunda atas perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Nah, kemudian yang kedua untuk bapak, kapan Manja akan menelpon bapak untuk menyampaikan permintaan maaf? Kalau ke bapak sih sekitar 3 hari lagi Pak. Saya ingin dulu mengikhlaskan apa yang telah bapak perbuat. Ingin dulu memahami, mungkin bapak dulu hilaf. Jadi saya akan berusaha untuk memahami dulu keadaan yang telah lalu. Iya. Baru saya akan minta maaf kepada bapak saya. Oke, berarti 3 hari dari sekarang. Berarti ini hari Rabu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu Manja wajib menelpon bapak untuk menyampaikan hal-hal yang Manja ucapkan. Oke. Nah, sekarang untuk kakek dan nenek. Kira-kira kapan ini dilakukan? Manja kan nggak perlu nih nelpon kakek nenek. Kira-kira gimana kamu? Kira-kira sih sudah pulang sekolah ini agar nenek sama kakek secepatnya mengerti Manja kayak mana. Dan gitu juga Manja kalau secepatnya kan lebih enak Pak. Oke, berarti sudah paham berarti ya. Oke, ini permasalahan pribadi Manja. Itu yang Manja harus benar-benar lakukan, benar nggak? Iya. Benar. Ya, agar permasalahan pribadi Manja tadi yang 3 poin penting ini dapat selesai. Jadi Manja lebih plong, lebih nyaman menjalani kehidupan Manja. Nah, sekarang ini permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, mau diselesaikan juga kan? Oke, ya. Nah, sekarang permasalahan mengenai sering bolos atau tidak hadir, ya, atau absen. Kira-kira yang Manja lakukan apa? Yang Manja lakukan sih memperbaiki diri agar jika permasalahan di keluarga sudah selesai, mungkin Manja akan sering masuk sekolah lagi sih. Iya, berarti absen itu diperbaiki. Kemudian yang kedua, masalah tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira apa yang harus Manja lakukan agar permasalahan ini terselesaikan dengan baik? Pertama harus rajin belajar biar kan kalau tugas itu harus belajar. Iya, terus? Ada gitu berusaha untuk menerima pelajaran dengan ikhlas hati walaupun terkadang guru itu agak sedikit kurang menjelaskan, namun Manja akan berusaha untuk mengerti. Mungkin guru itu kecapean atau apapun itu,
tugas itu Manja nanti akan cari di internet. Oke. Kemudian tugas-tugas yang semalam sudah ketinggalan, kan ada beberapa tugas ya kan yang sudah ketinggalan kan. Tadi seperti yang Manja bilang tugas IPA ya, prakarya, matematika. Nah, untuk mengejar ketertinggalan tugas tadi itu apa yang harus Manja lakukan? Ya kalau Manja akan bilang sama guru mata pelajarannya Iya. agar Manja dikasih lagi bahan agar Manja bisa ikut Ya. Kemudian tugas yang tidak Manja kumpul ataupun Manja tidak menulis soalnya, Manja akan pinjam buku itu kepada kawan Manja. Iya. Kemudian Manja kumpul lagi ke guru mata pelajaran. Oke. Ya. Berarti Manja memang sudah merumuskan kiat-kiat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kita tadi sudah menyepakati kapan dilakukan permasalahan ini. Kita juga tadi sudah praktek gimana sih caranya Manja untuk menyampaikan permintaan maaf Manja kepada bunda, kepada bapak, kemudian kepada kakek nenek, kemudian permasalahan dengan nilai itu apa yang harus Manja lakukan. Nah, Manja juga sudah buat jadwalnya. Ya, maka Manja benar-benar harus melakukannya. Siap tidak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ya, nah sekarang begini, ya. Jadi inti pertemuan kita selama 2 kali pertemuan ini, ya adalah ya Manja mau berubah, betul nggak? Iya Pak. Inti kesimpulan kita adalah Manja mau berubah dengan melakukan hal-hal ya yang tadi kita sepakati. Ya, coba sekarang Bapak tanya Le Manja, sekarang kita refleksi kembali. Ya, kita simpulkan dulu. Ya, kita simpulkan kembali. Ya, kira-kira permasalahan tersebut tadi, ya apa saja solusinya coba Manja? Yang pertama minta maaf terhadap bunda, Iya, terus? bapak, nenek, kakek. Iya. Terus juga memperbaiki nilai-nilai Manja tunggal. Kemudian berusaha untuk menerima pelajaran dengan ikhlas. Oke, ya berarti itulah kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Manja berubah, Manja lakukanlah tadi solusi-solusi yang kita terapkan, maka insya Allah mudah-mudahan permasalahan Manja dapat diselesaikan. Ya, kita juga jangan lupa berdoa, karena doa yang paling penting. Oke, ya, nah kemudian begini Manja, apabila nanti Manja sudah melakukan hal-hal yang kita sepakati tadi, tapi ternyata Manja ya mengalami kendala, kesulitan, ataupun permasalahan ini ternyata semakin lama semakin runyam, atau semakin sulit, atau semakin parah, maka Manja bisa kembali berjumpa dengan Bapak ya untuk melakukan sesi konseling selanjutnya atau tindak lanjut. Paham? Paham. Oke. Ya. Nah, di sini ya sebelum Manja kembali ke kelas, Bapak ada ya yang ada namanya lembar evaluasi. Silakan dikerjakan penyekanannya. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya ke Manja, senang nggak mengikuti konseling individu ini? Senang. Ya. Oke, kalau senang ya senang, ya Bapak juga senang, ya Pak Manja senang, Bapak juga senang. Kenapa? Karena Manja mau bercerita secara terbuka mengenai permasalahan yang Manja alami, walaupun permasalahan tersebut ya bersifat sangat pribadi. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Manja. Oke? Nah, setelah ini nanti Manja masuk ke kelas, ya. Kemudian sampaikan terima kasih Bapak kepada guru mapel yang di dalam kelas karena sudah memberikan waktu kepada Manja untuk datang ke ruang BK. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.